Halo bos, selamat datang kembali di channel gue. Kenalin lagi, nama gue Ferdi. Dan di video hari ini gue itu akan membahas semuanya mengenai sunscreen, mulai dari tips penggunaan sunscreen. Dan gue akan merekomendasikan ke kalian beberapa sunscreen yang udah gue cobain sendiri dan jadi favorit gue. Nah, gue mulai dari hal yang pertama dulu nih. Banyak banget tuh orang nggak suka pakai sunscreen karena mungkin mereka ngerasa kalau dengan mereka pakai sunscreen akan muncul yang namanya minyak berlebih. Terus mereka akan ngerasa si kulitnya itu jadi kusam, kemudian jadi berat. Atau bahkan beberapa orang tuh nggak mau pakai sunscreen karena mereka takut kayak pakai topeng, bos. Kayak pakai sesuatu warna putih gitu loh. Nah, gue mau jelasin secara gampang dan secara singkat doang nih. Kalau sunscreen itu terbagi atas dua, enggak, tiga. Yang pertama itu ada namanya chemical sunscreen atau organic sunscreen. Yang kedua itu ada yang namanya physical sunscreen atau mineral sunscreen. Dan yang ketiga ada yang namanya hybrid sunscreen. Bedanya apa, bos? Gue mulai dari yang pertama, si chemical atau organic sunscreen. Jadi sunscreen ini yang tidak menggunakan bahan-bahan dasar yang dimiliki oleh si physical atau mineral sunscreen. Kayak misalnya titanium oxide sama zinc oxide. Karena dua kandungan itu yang bikin kulit atau kesannya di muka itu jadi putih banget, kayak pakai topeng, bos. Nah, terus biasanya itu chemical atau organic sunscreen dia itu ciri-cirinya ringan, gampang nyerap, nggak ada white cast. Pokoknya kayak ya udah nyaman aja gitu loh. Nanti balik lagi ke pemilihan sunscreen yang sesuai dengan si jenis kulit kalian. Kemudian yang kedua tuh ada si physical atau mineral sunscreen kayak yang udah gue mention tadi. Physical sunscreen itu dia pasti penggunaannya itu ada titanium oxide dan zinc oxide. Dua ini yang bikin muncul yang namanya tuh white cast, yang kalau kita pakai tuh pasti kayak kesannya tuh ada lapisan warna putih gitu loh. Jadi mungkin kalau lu semua yang kulitnya agak gelap pakai itu tuh bisa jadi kayak bikin bener-bener gak nyaman gitu loh di kulit. Nah, mungkin kalian salah pilih karena kalian pilihnya yang si physical. Contoh lain physical sunscreen tuh kayak sunscreen yang banyak dijual di drugstore. Terus biasanya orang tuh pakainya ke pantai yang mereknya Pisang. Nah, itu deh. Mostly itu dia adalah physical sunscreen. Kemudian yang ketiga, hybrid sunscreen. Nah, si hybrid ini dia itu gabungan antara kandungan dari chemical sunscreen dan si physical sunscreen. Jadi, dia ada banyak macam kandungan termasuk si titanium oxide sama zinc oxide. Bisa jadi tuh white cast juga, tapi white castnya tuh nggak separah si physical sunscreen. Jadi, dia tuh white castnya mungkin masih yang pertama pakai doang nih white cast, habis itu dia bisa nyerap gitu loh, bos. Oke, sebelum gue lanjut, bos, gue cuma mau bilang, lu semua nih terserah lu nggak mau pakai moisturizer, lu nggak mau pakai toner, lu nggak mau pakai ini itu, tapi please lu jangan pernah berpikiran kalau lu nggak mau pakai sunscreen ya. Karena kontribusi terbesar kulit rusak itu adalah dari sinar UV matahari. Makanya kenapa pakai sunscreen itu ngebantu untuk menangkal dan melawan si sinar UV itu. Sinar UV kan ada dua, UVA, UVB. Nah, UVA itu nembus, bos, nih. Ini curtain ini aja dia nembus, bos. Kaca juga nembus. Sedangkan UVB itu yang ada di luar doang nih ketika kita berinteraksi langsung di outdoor gitu misalnya. Jadi walaupun kalian di dalam rumah tapi si matahari itu masih bersinar cerah menyinari dunia ini, please banget jangan pernah skip yang namanya sunscreen. Nggak mau dong muncul flek hitam. Terus kayak misalnya kalian lagi ada jerawat atau udah kering, bekasnya tuh jadi hitam gara-gara si UVA yang masuk ke dalam rumah. Apalagi kalian yang banyak beraktivitas di outdoor, khususnya buat cowok-cowok nih. Biasanya kan cowok tuh males ya kalau di mukanya itu kayak kerasa sesuatu, ada sesuatu gitu loh. Jadi mereka skip sama sekali yang namanya skincare bahkan sunscreen. Bos, please banget jangan pernah lakukan itu. Mulai sekarang pakailah sunscreen. Udah at least sunscreen dulu aja deh kalau kalian nggak mau pakai produk-produk yang lain. Karena udah itu udah ya gitu deh pokoknya ya, bos ya. Nah, terus gue nggak akan banyak bacot sih kali ini. Jadi gue memang mau langsung rekomendasiin ke kalian beberapa sunscreen murah yang gue suka, yang pernah gue pakai sendiri, dan kebetulan sampai sekarang tuh gue masih pakai juga, dan gue pakai mereka itu ganti-gantian. Yang pertama, sejauh ini sih gue ngerasa dia belum ada lawannya ya. Ada sih, cuma mungkin karena gue lagi suka banget aja pakai dia, si Azarin yang Hydra Sunscreen Gel. Ini gue udah pernah bahas
pas juga ngelawan si Karasan di video sebelumnya. Gue tuh masih pakai dia banget sampai hari ini, sampai detik ini, karena gue bener-bener suka sama dia. Dia itu bener-bener gampang nyerep. Pas udah nyerep pun kalian kayak nggak pakai apa-apa. Nah, ini gue akan bilang buat cowok-cowok atau kalian cewek sekalipun yang nggak suka kayak ada produk di muka kalian, kalian akan suka banget sih produk ini. Percaya sama gue kali ini ya. Dan gue bisa bilang kalau kulit kalian itu produksi minyaknya agak berlebih, atau jenis kulit kalian itu combination to oily, mungkin lo akan suka ini sih. Beneran deh, percaya kali ini sama gue please, karena ini sebagus itu. Tenang aja, dia itu base-nya nggak ada oil, dia juga nggak ada paraben, dia nggak ada alkohol. Jadi benar-benar pure tuh aloe vera doang. Terus ada green tea, ada propolis, dan ada juga sih niacinamide yang mungkin banyak kurangnya tuh dia juga bisa ngebantu permasalahan kulit kalian. Bagus. Oh iya, dan menurut gua dia itu harganya masih terjangkau banget ya. Dia ini ukurannya 50 mili. Kalau nggak salah gua beli itu sekitar 60 ribuan deh. Pokoknya under 65 ribu. Dan ini lu bisa pakai lama, bos. Nah, sekarang gua mau bahas sunscreen yang kedua. Kebetulan yang jadi battle-nya si Azarin tadi, ya si Karasan ini. Kenapa dia jadi salah satu sunscreen yang gua bilang kalian bisa coba? Karena menurut gua dia juga teksturnya ringan banget, kandungannya nggak aneh-aneh. Dia chemical sunscreen juga. Oh iya, semua sunscreen yang gue rekomendasiin adalah chemical sunscreen, karena menurut gue chemical sunscreen itu masih sunscreen yang paling nyaman dipakai sampai detik ini. Oke, lanjut ke si Karasan. Dia itu kandungannya juga ada si rice extract dan city stem yang gunanya itu untuk menutrisi kulit, memberikan kelembapan kulit, dan juga dia memberikan proteksi yang lebih gitu loh. Dia itu juga SPF 45 PA++++ sama kayak si Azarin tadi, dan dia itu yang unik, yang jadi selling pointnya menurut gue adalah si teksturnya. Dia tuh cepet banget masuk ke kulit, cepet banget di blend ke kulit, dan dia kayak ya udah pas dipakai tuh nggak ada apa-apa gitu, bos. Paham kan maksud gue? Jadi ini juga gue bisa bilang bisa untuk kalian coba, tapi mungkin agak tricky untuk beberapa jenis kulit. Gue nggak saranin untuk orang dengan jenis kulit berminyak combination to oily, karena menurut gue beberapa jam kemudian si Karasan ini bikin efek yang lumayan berminyak di muka gue ya. Jadi kalau kalian yang dry, dehydrated skin, atau mungkin combination to dry, kalian akan suka banget sama dia ini. Karena kayaknya menurut gua si Karasan ini teksturnya tuh ada sedikit oil base kalau gua nggak salah. Dan untuk harga sendiri dia itu ukurannya 30 mili, harganya di 69.000. Nanti gua akan tulis di sekitaran sini ya, bos, pokoknya untuk harganya dan ukurannya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan sunscreennya masih under 100.000 ya. Yang kali ini yang gue akan bahas itu mungkin di atas 100.000 sih, bos. Cuma ukurannya juga lebih gede dan bagus gitu. Nah, sunscreen ketiga yang akan gue rekomendasikan ke kalian itu dari For Skin's Sake. Nah, ini gue terus terang gue nemunya ini random sih. Jadi gue ke Sociola. Dulu gue pakai si retinolnya. Nah, retinolnya itu lumayan ada efek di gue, tapi kayaknya pada dasarnya gue memang gak cocok retinol. Jadi ya udah agak berantakan waktu itu. Bukan karena dianya, tapi memang karena guanya gak cocok sama retinol. Terus pas gue lihat ini di Sociola, iseng lah gue beli, bos. Ini enggak, deng. Ini dulu, bos, yang gue beli nih. Cimlik itu ya, kecil-kecil gini ya. Nah, ini yang gedenya. Ini 7 mili, ini 45 mili. Gue beli ini dulu karena gue cuma mau nyoba doang. Gue takutnya gue nggak cocok atau gue nggak suka. Ternyata pas gue pakai detik itu juga I'm falling in love, bos. Pokoknya gitu deh. Gue langsung suka banget sama dia. Akhirnya gue langsung, literally besoknya gue langsung pergi beli lagi yang si gedenya ini. Karena ya bagus. Dia itu SPF 50 PA++++. Jadi si sunscreen ini juga ada kandungan niacinamide sama centella asiatica ya. Jadi ya banyak kurangnya dia juga ngebantu untuk memperbaiki kulit sama menenangkan kulit. Apalagi kan kalau kita pakai sunscreen terus kita keluar panas sebelum dia iritasi atau sebelum dia sensitif atau sebelum dia merah, si centella asiaticanya at least adalah membantu gitu loh untuk menenangkan si kulit ini. Dia ini juga masih chemical sunscreen, gak ada white cast sama sekali. Teksturnya juga ringan banget dan dia gampang juga nyerap ke dalam kulit. Dan satu hal yang gue notice dan yang paling gue suka adalah bau
baunya. Gue tuh jarang banget suka sama skincare atau produk yang gue taruh di wajah itu yang punya kandungan bau-bauan, kandungan fragrance yang parah gitu loh baunya. Tapi ini tuh gue suka banget. Kalau kalian tahu bau-bau spa gitu yang mungkin rempah-rempah atau bau spa deh pokoknya. Nah ini dia itu baunya kayak gitu. Suka banget gue pokoknya. Sampai sekarang sih yang paling banyak gue pakai sih masih si FSS ini ya, karena menurut gue dia udah enak, ringan segala macem. Terus juga gue suka baunya bos, kayak jadi calm aja, jadi tenang aja gitu hatinya pas gue nyium baunya si FSS sunscreen ini. Nah untuk harga sendiri dia itu ukurannya 45 mili. Kalau nggak salah gue beli ini 160 atau 170 ya. Again nanti gue akan tulis di sekitaran sini pokoknya. Dan yang untuk 7 milinya itu kalau gue nggak salah ingat 30.000 gue beli. Oke gue lupa. Menurut gue ini juga cocok dipakai untuk kulit normal, combination to dry atau mungkin dehydrated skin, karena dia teksturnya juga ya di gua sih memang dia agak bikin berminyak juga. Cuma menurut gua berminyaknya itu masih acceptable banget dan somehow bikin jadi kulit tuh agak glowing gitu loh, karena dia bikin kesan berminyaknya itu bukan yang kusam, jadi ya masih fine banget menurut gue. Oke, sekarang gue mau lanjut ke sunscreen terakhir atau sunscreen keempat yang gue bisa rekomendasikan ke kalian. Ini dia. Kepotong karena ini sudah habis, tapi saya tidak mau rugi. Saya gunting lalu saya colek sampai benar-benar habis. Ini tuh Biore UV Atlism deh kayaknya bacanya. Dia itu SPF 50+, PA++++. Ya seperti biasa Biore itu udah banyak banget sih rangkaian sunscreennya, dan dari dulu juga awal-awal gue belum mencari tahu soal sunscreen, ya pilihan gue tetap lari-larinya ke Biore juga. Bahkan sebelum gue pakai yang merah ini, gue pakainya yang Skin Aqua itu loh, Biore Skin Aqua yang tutupnya warna biru. Nah kenapa gue bilang dia bagus? Karena menurut gue pertama juga teksturnya ringan, kemudian dia nggak bikin kulit gue iritasi, kemudian finishnya di muka gue tuh masih fine banget, nggak bikin berminyak, kemudian nggak bikin aneh-aneh gitu loh, nggak bikin kusam segala macem. Tapi mungkin banyak ya orang yang love and hate relationship sama si sunscreen ini. Ada yang bilang nggak nyaman banget sama bau alkoholnya, ada yang bilang perih banget di mata, ada yang bilang bikin kulit jadi kering. Nah kembali lagi semua ini kan gue coba sendiri di kulit gue dan gue ngerasa dia fine banget. Memang sih bau alkoholnya itu masih lumayan kecium, tapi menurut gue bukan yang ngeganggu banget kayak saudaranya yang satunya lagi yang warna biru. Malah gue kalau pakai yang warna biru tuh gue bener-bener annoyed banget sama si bau alkoholnya, karena menurut gue tuh kenceng banget. Dan somehow kalau misalnya gue lagi sensitif, lagi sensitize nih kulitnya, terus gue pakai dia tuh bawaannya jadi perih. Ya mungkin karena ada alkohol juga, jadi ya gue kurang suka sama yang biru itu. Sedangkan kalau yang merah ini ya itu gue masih oke banget gitu bos. Menurut gue sih dia cocoknya dipakai sama jenis kulit normal, kemudian yang combination to oily, dan iya kayaknya itu sih ya, karena menurut gue dia ini ada alkohol, jadi gue nggak saranin mungkin buat si kulit kering karena mungkin akan bikin tambah kering sih. Cuma ya balik lagi si sunscreen ini memang ya itu yang gue bilang love and hate relationship, jadi memang agak tricky, kalian juga harus milih-milih. Tapi so far di kulit gua itu dia bekerja super fine. Untuk harga sendiri dia itu ukurannya 70 gram, harganya di 200-an. Kalau lagi diskon ya lebih murah. Iya namanya diskon ya bos ya. Gitu deh. Cuma memang dia agak pricey sih menurut gue. Jadi ya udah. Nah itu sih 4 sunscreen yang gue bisa rekomendasiin ke kalian dan yang memang gue juga pribadi suka banget pakai mereka 4-4-nya ini. Tergantung mood di hari itu aja, atau tergantung kalau gue lagi mau siap-siap terus gue lihat di depan mata gue ada apa nih, ya itu yang gue pakai. Pokoknya di antara 4 ini deh itu bos. Sebenarnya ada satu lagi sih sunscreen yang gue suka banget juga pakai, itu dari Kiehl's. Gue kayak udah pernah mention juga di video comparison Karasan dengan si Azarin itu. Iya deh, atau di skincare routine, gue lupa video yang mana. Gue juga udah pernah mention kalau gue suka banget sama sunscreen itu, tapi mohon maaf nih harganya kayak kuda bos, nggak kuat gitu loh. Untuk sunscreen kan kita pakai setiap hari ya, setiap hari bahkan reapply. Nah untuk harga segitu ya nguras kantong sih bos. Nah sunscreen itu ada yang ini sama yang ini, keren nggak sih, kayak sulap gitu, cling cling gitu kali ya. Nah pokoknya dua ini yang gue paling suka pakai, dan menurut gue dua sunscreen itu ada efek tone up-nya sedikit, dan dia itu kayaknya hybrid sunscreen deh. Jadi ada kandungan physical dan ada kandungan chemical sunscreen juga. Jadi pas kita pakai itu dia memang ada sedikit efek tone up,
kayaknya yang satunya itu memang tone up sunscreen. Cuma aduh, finishnya di kulit sih tuh bagus banget bos, pokoknya kayak luka banget gitu. Gue nggak paham lagi sih, cuma mungkin nextnya gue akan beli dan gue akan pakai untuk occasion tertentu aja. Cuma untuk sekarang belum dulu karena mahal gitu bos. Nah mungkin buat lu yang sultan nih, yang bos-bos semua nih, ya kan bos semua nih, kalian bisa jadikan Kiehl's ini salah satu pilihan sunscreen untuk kalian pakai. Oke bos, dan sedikit tips nih sebelum gua sudahin video ini. Ingat jangan pakai sunscreen terlalu sedikit, karena sama aja nggak ada gunanya kalau kalian pakai sunscreen tapi dikit doang, karena mungkin itu takut jadi white cast atau takut terlalu berat di muka. Makanya cari sunscreen yang tepat dan sesuai jenis kulit. Pakailah sampai muka kalian benar-benar terlindungi. Jangan lupa bahkan di area mata pun tuh dikasih ya bos ya. Kemudian tips yang kedua, jangan pernah berpikir untuk tidak pakai sunscreen apapun yang terjadi. Pokoknya selama kalian masih napas nih bos, pakai sunscreen. Kalau ada matahari jangan lupa ya. Dan yang ketiga itu mengenai reapply sunscreen. Banyak banget orang yang mungkin udah males nih reapply sunscreen atau bingung mau reapply sunscreennya itu caranya kayak gimana. Nah mungkin untuk cewek-cewek nih, cewek-cewek kan gampang ya, cushion atau bedak itu biasanya udah ada SPF-nya gitu loh. Jadi kalian tinggal pakai lagi aja, kan itu nggak bakal merusak make up, nggak perlu cuci muka. Nah sedangkan cowok-cowok, apalagi kita tuh banyak beraktivitas mungkin di outdoor yang kena debu, terus pas mau reapply lagi kan mikir dong ya, ini kan udah banyak debu nih di muka gue nih, gimana ya gue apply-nya. Nah gue sih biasanya gue reapply dengan cara gue pakai sunscreen yang spray bentuknya, cuma gue lagi nggak ada, jadi gue pakailah cara kedua. Cara kedua biasanya gue semprot dulu micellar water, bikin fresh kembali kulit gue segala macam. Micellar water sih, itu hydrating mist. Nah hydrating mist atau hydrating toner yang spray gue semprot ke muka gue sampai agak kering. Nah habis itu baru gue reapply lah si sunscreen. Nah kemudian cara yang ketiga, gue bilas muka gue pakai air doang ya, nggak perlu pakai sabun ya, pakai air doang. Terus gue tap pakai tisu, baru gue reapply lagi si sunscreennya. Toh kita cowok kan jarang ada yang make up, jadi nggak akan ngerusak apa-apa gitu loh. Yang penting pokoknya reapply aja bos sunscreennya. Terus kesalahan keempat atau tips keempat, salah memilih sunscreen. Nah harusnya ini jadi yang pertama sih. Jadi biasanya itu awal mula kita nggak mau pakai sunscreen karena kita salah memilih sunscreen. Jadinya udah salah, males beli lagi atau ngerasa sia-sia untuk membeli lagi, kita nggak mau pakai sunscreen. Kayak aduh sunscreen nggak ada yang bagus, kita langsung mengeneralisir bahwa sunscreen itu nggak bagus, padahal kitanya nih yang salah memilih. Gitu bos. Jadi itu 4 tips dari gue yang mungkin kira-kira kalian bisa introspeksi ke diri sendiri, apakah lu ada ngelakuin 4 kesalahan ini. Nah setelahnya mungkin bisa diperbaiki, dan mari kita bersama-sama membuat kulit kita lebih sehat dan syukur-syukur bisa jadi glowing. Oke bos, I'll see you bos on my next video. Bye.